Proses hukum kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ternyata masih terus bergulir. Dan hari ini pemirsa, Polda Metro Jaya memeriksa 4 saksi pelapor atas dugaan pencemaran nama baik Jokowi dalam tudingan ijazah palsu. Keempat saksi yang diperiksa adalah Ketua Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina, Ketua Umum Pradi Bersatu Zefrin Boykanu, Sekjen Pradi Bersatu Adi Darmawan, dan Wakil Ketua Pradi Bersatu Lecumanan. Pemeriksaan merupakan tindak lanjut dari pelaporan yang dilakukan Jokowi terhadap Roy Suryo CS atas dugaan tindak pidana penghasutan, pencemaran nama baik, fitnah, dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Saksi pelapor pun mendesak agar Roy Suryo CS segera diperiksa sebagai terlapor. Dan hari ini saya bersama Bang Ade Bayasid diminta datang untuk memberikan kesaksian dalam rangka penyidikan, yaitu mengenai indikasi satu penghasutan, yang kedua pencemaran nama baik, yang ketiga fitnah, dan juga pelanggaran atau manipulasi Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, terus teman-teman relawan dan juga teman-teman pengacara yang tergabung dalam Pradi Bersatu. Pemeriksaan kali ini kita dipanggil lagi, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dan atau dilengkapi, karena gini, pernyataan ini saya kasih bocorannya, mungkin pernyataannya sumpah yang harus ditandatangani di sini sebagai saksi, ya, karena kami saksi pelapor, ada pelapor dan saksi pelapor yang lain akan diikuti periksa. Nah, ini mungkin yang menjadi konteks pemeriksaan hari ini. Dan kedatangan kami hari ini selain mengklarifikasi apa yang disampaikan Bang Sylvester, juga adalah kami meminta dengan sangat Jumat Keramat segera periksa. Saya pengen Polda Metro Jaya melekat kepada dirinya tanpa pandang bulu, karena Polda Metro Jaya saya sangat mengerti cara menangani kasusnya, sangat dan cermat, dan saya minta Jumat Keramat segera dijalankan untuk Roy. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong resmi melaporkan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepadanya ke Mahkamah Agung. Upaya ini dilakukan karena Tom tak ingin ada warga Indonesia lain yang mengalami hal serupa seperti yang dialaminya. Inilah tim kuasa hukum Tom Lembong yang mendatangi gedung Mahkamah Agung Jakarta dan akan melaporkan nama-nama hakim pemvonis 4,5 tahun penjara ke Tom Lembong serta berharap ada evaluasi dalam proses penegakan hukum. Meski menerima abolisi yang diberikan, upaya ini dilakukan karena Tom tak ingin ada warga Indonesia lain yang akan mengalami hal serupa seperti yang dialaminya. Jadi Pak Tom ini tidak semata-mata setelah dia bebas ya udah kita selesai, enggak. Dia komitmen dengan perjuangannya, ada yang harus dikoreksi, ada yang harus dievaluasi. Tentu semangat ini adalah semangat untuk memperbaiki sistem hukum, karena bisa saja siapapun mendapat perlakuan seperti dirinya selama 9 bulan kemarin gitu kan. Nah, tentu walaupun demikian beliau tentu berterima kasih atas diterbitkannya abolisi itu ya. Abolisi ini kan itu hak prerogatif presiden dan itu hak konstitusional presiden yang penerbitannya itu telah dikonsultasikan, telah dikomunikasikan kepada majelis, kepada Dewan Permusyawaratan Rakyat ya, ke DPR ya. Artinya apa? Artinya itu sudah melalui suatu proses panjang yang tentunya tidak mudah ya, dan beliau sangat mengapresiasi hal itu. Namun ada konsentrasi beliau karena masyarakat selalu mendukung dan mensupport serta mengawal baik dari teman-teman media dan masyarakat Indonesia terhadap kasusnya. Dia ingin bergantian lah. Dia ingin mewujudkan janji-janjinya bahwasanya proses penegakan, proses evaluasi atau koreksi atas penegakan hukum terhadap dirinya itu dilakukan. Jadi ke depan sistem hukum kita semakin baik, aparat penegak hukum kita dalam proses penegakan hukum makin baik, agar tidak ada lagi orang yang merasakan atau mengalami seperti dirinya. Setelah pelaporan MA, tim pengacara akan mengadu ke KY. Kemudian tim kuasa hukum Tom juga akan melaporkan tim auditor yang melakukan perhitungan kerugian negara terkait kasus impor gula ke Ombudsman dan BPKP.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa keputusan Presiden memberikan amnesti untuk Hasto Kristianto dan abolisi untuk Tom Lembong telah melalui pertimbangan matang dan ikut aspirasi rakyat. Dasko juga menegaskan amnesti untuk Hasto tidak ada hubungannya dengan dukungan PDIP untuk pemerintah. Saya pikir nggak ada kaitannya, karena memang jauh hari dari sebelum acara di Bali, dalam beberapa pertemuan Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh PDIP, dan kemudian PDIP juga akan memberikan saran dan masukan untuk beberapa hal yang mungkin belum pas demikian. Ya tentunya Presiden mempunyai pertimbangan sendiri, dan tentunya kita juga melihat langkah-langkah yang diambil itu juga mengikuti aspirasi dari juga sebagian besar masyarakat. Demikian, terima kasih. Mantan Kadispen AU Marskal Pertama TNI Anumerta Fajar Adrianto yang gugur dalam kecelakaan pesawat latih di Bogor dikebumikan di Probolinggo, Jawa Timur. Sebagai penghormatan terakhir, jenazah dimakamkan di samping pusaran ayahandanya. Usai diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, jenazah Marsikal Pertama TNI Fajar Adrianto disambut prosesi pemakaman secara militer di TPU Monyetan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Tembakan salvo sebagai penghormatan terakhir, jenazah dikuburkan berdampingan dengan makam ayahanda, Letkol Purnawirawan Kusindrianto. Maju! Jalan! Dalam ingatan rekan sejawat sesama pilot pesawat tempur, sosok almarhum dikenal sangat bersemangat dan memiliki dedikasi tinggi. Apa saya tadi betul-betul tidak kuat menahan itu ya, karena kami sama-sama selesai sekolah penerbang itu masuk di Lanut Iswah Yudi bersama-sama. Jadi kita ada 3 orang, dan beliau ini sosok yang betul-betul peduli ya, peduli dengan teman dan juga peduli dengan masalah pembinaan potensi Dirgantara gitu. Jadi sejak dulu ikut disaka Dirgantara, kemudian membuat kapal-kapal model pada saat mudanya begitu ya, pada saat di Lanut Iswah Yudi. Jadi makanya tadi saya betul-betul gak kuat ketika menyebut namanya itu, karena kita sama-sama lah, beliau di penerbangan F-16, saya di F-5 dulu. Kita sama-sama lahir dan dibesarkan di Lanut Iswah Yudi. Marsikal Pertama TNI Fajar Adrianto merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 92, pilot pesawat tempur F-16 dengan sebutan Red Wolf. Sempat menjabat sebagai Kadispen AU, kiprah almarhum dikenal dalam peristiwa udara dengan pesawat FA-18 Hornet milik Angkatan Laut Amerika Serikat di langit Bawean tahun 2003 silam. Namun, ia gugur pada Sabtu 2 Agustus 2025 ketika sedang menerbangkan pesawat latih dan jatuh di Ciampea, Bogor. Co-pilot yang terbang bersamanya pun dikabarkan kritis. Kepergian Marsikal Pertama TNI Fajar Adrianto menyisakan duka mendalam bagi teman sejawat dan TNI Angkatan Udara Indonesia. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.